Polres Tabes Palembang beserta staf yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta pelatihan terkait perhubungan serta anak-anakku semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang perhubungan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan yang sangat baik untuk kita semua, yaitu pelatihan guru dan kepala sekolah serta anak-anak terkait perhubungan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Agar acara kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa, itu dipandu oleh Bapak Linjer Pabrik SD. Kepada Bapak Linjer dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa safina wa karimina wa rabbina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afati wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha min darajat. Ya Allah ya Rahman, saat ini kami berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan guru dan kepala sekolah tentang perhubungan. Kami memohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama mengikuti kegiatan ini, dan berikanlah kepada kami kemampuan dan dapat melaksanakannya di tempat tugas kami ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman, bertakwa kepada-Mu, serta pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Linjer yang sudah memandu doa kita pada pagi hari ini. Berikutnya kami mohon kepada anak kami Muhammad Fadil Novansa untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Anda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Sadaqallah, sadaqallah, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan kita yang menyimak tadi akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayat tadi yang dibaca dalam Quran surat Al-Hujurat yang menyatakan bahwa kita sesama muslim bersaudara dan sesama muslim kita dilarang untuk mengolok-olok dan mencela saudara kita sendiri. Itu demikian inti dari ayat yang dibacakan oleh Ananda Fadil tadi. Baiklah, maka kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang pada Bapak Amir Azwar Istri yang dipersilakan. Pembawa acara dari depan buat mantan juga ya. Cek Mamat makan pempek kata selam cukonya lemak rasa pedas. Kalau Pulau menyampaikan salam tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri ma'ruf wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasat Binmas, Pak Aska, AKBP Zeni Aska SH MH. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama dan maafkan. Aibtu Pajar Jalur Utama Sederhana Brigadier Juni Saputra SPD, Pak Budi Guru dari FK ya, Pak Guru dari polisi luar biasa. Yang kami hormati Bapak Ibu, para wakil Dewan Guru yang hadir pada kegiatan pelatihan pada hari ini. Istimewa anak-anakku yang tercinta, para peserta didik SMA Negeri Palembang yang berbahagia, yang sudah berkumpul di musola Rodatul Thalib pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata yang paling indah dari ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, bersehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Risau salat sudah sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala serta keluarga, sahabat, para pengikutnya yang terdahulu hingga kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang terhormat dan anak-anakku yang Bapak sayangi, pada hari ini kita mengikuti kegiatan pelatihan tentang perhubungan dan segala hal ihwal yang berkaitan dengan perhubungan yang di dalam era digital ini semakin meluas. Kalau dulu barangkali silaturahmi kita atau pertemuan kita dengan orang-orang itu pertemuan secara fisik, tapi pada saat ini pertemuan di dunia maya yang lebih banyak. Ini memang zamannya sudah begitu. Komunikasi pun juga
komunikasi lewat udara. Itu yang terbanyak. Jadi perundungan tidak hanya terjadi pada waktu pertemuan secara fisik, tapi pertemuan secara non fisik malah itu yang lebih banyak. Itu yang pada akhirnya memicu tawuran-tawuran antar kelompok pelajar, tawuran-tawuran antar kelompok atau geng atau komunitas tertentu, ya. Karena adanya komunikasi yang tidak baik di udara, di dunia maya, melalui IG, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui TikTok dan sebagainya. Dan saya tahu persis bapak-bapak polisi ini sepertinya sudah kewalahan. Ada yang tawuran di Sidoarjo, Enten, ada berita di Soekarno-Hatta, ada di KM Bravo. Kemarin malam ada lagi Makassar, ya, tawuran di Simpang Ibu kemarin. Ini karena adanya bahasa-bahasa yang berupa bully, perundungan dan segala macam yang membuat satu kelompok itu tersinggung dengan kelompok yang lain. Bapak Ibu, anak-anakku yang Bapak hormati, Bapak sayangi, di dalam dunia pendidikan, perundungan dan bullying juga masih terjadi di sekolah, ya. Seperti di dalam ayat yang dibacakan oleh Wali tadi, bahwa sesungguhnya kita itu bersaudara. Jadi kita harus memang betul-betul membangun silaturahim yang bagus. Ucapan dan tindakan harus kita jaga agar orang lain tidak merasa tersinggung dengan ucapan dan tindakan kita. Sebagai manusia yang tidak luput dari hilang dan salah, mungkin hal-hal itu bisa terjadi, tapi akan lebih baik kita saling memaafkan. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang terhormat Bapak AKBP Zerni Aska. Nanti mohon dapat memberikan pencerahan kepada kami semua, walaupun ini hanya sebagian kecil yang hadir di aula ini. Kami menginginkan pencerahan kepada guru-guru dan kepada sebagian siswa kami yang nantinya bisa disampaikan dengan kawan-kawan yang lain, anak-anak semuanya dengan kawan-kawannya yang ada di kelas. Sampaikan berita baik akan pencerahan ini, ya. Pencerahan yang disampaikan oleh yang sangat berkompeten, Kasat Bimas Polrestabes Palembang. Mudah-mudahan sesuatu yang tidak baik yang terkait dengan perundungan, kekerasan dan lain sebagainya tidak terjadi di sekolah kita dan juga tidak terjadi pada pelajar-pelajar yang ada di kota Palembang. Kita ajak kawan-kawan kita dari sekolah lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Dan juga kita mengajak kampanyekan untuk tidak melakukan
perundungan dan kekerasan terhadap sesama. Pak KBP Semiaskan nanti diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan materi, dan kami mohon maaf dan mohon izin tidak bisa hadir sampai selesai karena pada pagi hari ini ada 3 acara yang harus saya ikuti. Tadi sudah ditelepon dari PSDC, dari panitia PLP, mana kepala SMA 6 dan guru dan muridnya yang tidak hadir dalam acara pembukaan lomba salah hukum di PSDC. Kemudian ada rapat koordinasi kepala sekolah juga pada jam yang sama, dan juga monek dari sektorat di SMA Negeri 10. Jadi mohon maaf dan mohon izin dengan tidak mengurangi hormat dan takzim kami kepada Pak KBP Semiaskan, kami mohon untuk meninggalkan tempat. Jadi Bapak Ibu, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan guru dan kepala sekolah terkait masalah perundungan secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami sayangi, ibarat kita pada acara inti, yaitu kita akan mendengarkan dan menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak AKBP Semiaskan SMK Kasat Humas Polrestabes Palembang tentang perundungan dan lain sebagainya. Pada Bapak sekali bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi dapat rezeki, sehat, hebat ini. Nahnya kepantun gak ada baca apa? Aku lawena, aku nggak ada pantun dan katitan. Ya sudah, kalau baca itu lucu. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, anak sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada hari ini, ya, akan sedikit memberikan pencerahan tentang perundungan atau bullying atau kekerasan terhadap anak-anak. Baik, jadi sebelumnya saya sampai bicara aja mungkin Bapak mohon izin. Nah, jadi ini CV saya, ya. Nama Semiaskan, lahir 1975 tanggal 13 Maret. Aslinya Rano, Oku Selatan, asli Rano. Lama berdinas saya di Kalimantan Tengah. Kalau di Palembang ini baru memasuki ke 3 tahun setengah. 20 tahun saya di Kalimantan Tengah. Di Palembang baru. Kalau asli Palembang, cuma dinas pertama, penempatan pertama di Kalimantan Tengah. Pendidikan 1, S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2-nya di Malang. Terus ikut pendidikan PPSS S5 tahun 2014. Nah, ini nomor telepon saya kalau memang nanti ada yang dihubungi dan mohon bantuan silakan. Baik, sebelum saya memasuki materi, saya mau tanya dulu nih pada adik-adik, mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibunya, mohon maaf nih, bawa HP semua kan? Bawa, coba diangkat. Mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, bawa. Nah, yang bawa, sebelum kita melaksanakan mengisi materi, kita akan melaksanakan tes sebentar. Ya, tesnya langsung dari HP, jawab di HP, di barcode, jawab di HP, nanti akan keluar di sini hasilnya. Kita ingin tahu sejauh mana, ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua mengetahui tentang perundungan ini sebelum kita nanti memasuki
Silakan nanti di barcode ya, di barcode nanti dikirim, diisi identitas di situ, nama ya. Semua data Bapak Aris. Ya, ini kita pakai aplikasi kuis namanya. Nah, silakan di barcode ya. Yang mau ikut silakan ya, khususnya anak-anak sama ibu guru silakan. Sebelum nanti kita memasuki materi. Silakan anak-anaknya wajib nih. Ayo adik-adiknya, yang laki-lakinya jangan main game aja ya. Ayo, coba yang punya HP dikeluarin. Ayo dikeluarin. Nanti saya siapkan sudah coklat ini. Mana deh? Coklatnya mana? Yang bisa jawab nanti saya kasih coklat. Saya sudah siapkan coklat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau meragukan mendekat. Ayo. Ya, itu 884922 sudah. Ya, tunggu ya. Di Google aktivis join ya. Sudah? Berapa yang ya? Baik, cukup. Sudah semua? Anak-anaknya sudah, adik-adiknya, adik sekolah sudah? Sudah semuanya? Sudah? Sudah? Yang cowoknya? Sudah? Coba saya cek mana? Sudah? Ya, sebelahnya?
Sebelahnya lagi angkat mana? Pegangan jempolnya. Nah, ya. Ini. Yuk angkat, ya. Coba angkat. Itu. Coba angkat. Kok masih seperti itu? Belum masuk. Nah, ya. Terus. Oke, udah ya. Kita mulai ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, kita mulai ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, nanti skornya langsung keluar di situ. Ya, silakan nanti dijawab apa adanya. Kalau tidak tahu ya tahu, kalau tahu ya tahu, silakan. Ya. Langsung di HP-nya ya, jawabnya langsung di HP. Pertanyaannya ada di HP tersebut. Masih ada apa? Apa? Baik, ini sudah masuk ya nama-nama pesertanya. Oke, kita gas. Ya, saja. 1, 2. Ya, silakan di HP-nya masing-masing. Pertanyaannya ada di HP-nya masing-masing, Bu. Dijawab oleh HP-nya. Pertanyaannya ada waktunya ya, Pak? Ada waktunya ya. Satu pertanyaan itu 1 menit. Oke, bisa kita lihat ya, Henny memimpin di poin pertama disalib oleh Imron. Selanjutnya Imron masih bertahan. Ya, silakan. Ini siapa nih? Nomor 1. Oh ya. Ya, dipotong lagi. Terus.
Baik, di sini kita tidak ingin melihat atau menjudge seseorang bahwa dia tidak. Kita hanya pengen tahu sejauh mana kemampuan kita terhadap perhubungan atau bullying. Ya tadi sudah ada di situ yang mulai dari undang-undangnya, pengertiannya, dan soal-soal tersebut. Silakan untuk juara satunya sampai mana namanya ya? Juara satu sih Aldi, mana Aldi? Ya, kami ke depan dulu. Yang kedua, yang Win ini pakai kode siapa Win? Oh, laki-laki lagi di sini ke depan. Yang ketiga, Easy. Nah, salah. Pakai kode kalau belum takut, berarti ini nama di medsosnya. Ya, isi nama di medsos. Oh, ibu bapak itu ibu. Ini Patir. Namanya Win. Ya, Win mana di sini? Nah, ternyata yang nilai besar anak-anak. Aku kira tadi ibu guru sama murid-muridnya. Ternyata murid laki-lakinya yang lebih memahami. Tepuk tangan dulu lah. Nah, ya. Mudah-mudahan dengan anak ini berarti mewakili 3 orang anak-anak kita yang sudah paham, sudah mengerti, ya, sudah tahu, atau dia sudah persiapan tadi malam belajar buka undang-undangnya. Belajar tak semalam? Tidak. Dapat coklat. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk materi ya. Perundungan. Kalau perundungan itu bahasa keren, kalau bahasa sehari-hari itu bullying. Apa itu? Lanjut ya. Yang bawah paparan. Yang bawah paparan kedua bullying. Terus. Nah, ya. Bullying. Ya, bahasanya bullying. Kemarin 2 bulan lalu kami ada juga di Izzatuna. Ya, sekolah putri Izzatuna di Daraboro. Di situ juga guru-gurunya meminta kami untuk menjelaskan juga tentang ini. Karena apa? Masalah ini lagi tren di kalangan, tadi sudah dibilang sama Bapak Kepala Sekolah tadi. Lagi tren, lagi naik-naiknya sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya. Yang terjadi di Palembang bukan hanya sampai ejek-ejekan. 6-7 bulan yang lalu itu sampai dia membunuh temannya sendiri gara-gara dibully. Ya. Akhirnya dia merasa terhina, lost control, dia ke kantin membawa pisau, ditusuknya orang tua yang sampai meninggal. Sampai sebegitunya. Nah, di sini juga saya membawa 2 orang adik-adik dari psikologi yang lagi makan di tempat kami. Nanti dia akan memberikan sedikit bagaimana psikologi terhadap anak-anak yang terkena bullying itu. Makanya saya ajak nanti mereka berdua akan memberikan materi. Ya, lanjut. Ada yang tahu bullying? Ada yang tahu? Silakan maju. Ada yang tahu? Saya kasih coklat. Ayo yang putranya sudah tadi. Ada yang tahu apa itu bullying? Saya kasih coklat. Ayo yang putrinya, jangan kalah. Ayo, ya, silakan maju. Nah, nanti tunggu. Sudah ada adanya. Ya, silakan. Bullying adalah hubungan yang dilakukan oleh satu oknum atau kelompok
Hanya fisik. Fisik yang lemah, mental yang lemah, atau dan sebagainya. Bisa jadi. Dan sebagainya itu apa? Gini, kayak mereka itu oknum atau kelompok yang menuduh seseorang yang dikatakan yang sangat baik itu dia tidak bisa melawan, dia nggak ada keberanian untuk melawan, dan dia juga nggak berani melaporkan hal-hal itu kepada oknum-oknum seperti kepada kepolisian atau kepada guru atau kepada teman-temannya yang lain gitu. Benar? Bullying adalah tindakan menganiaya, melecehkan, penghinaan verbal atau penghinaan secara mental yang didasari yang ditujukan untuk suatu kelompok atau individu. Semuanya benar, cuma ini lebih komplit. Kalau dijawab cari malam pelajar. Oh ya, betul. Baik, terima kasih. Nah, ini dapat coklat. Semoga harinya menyenangkan. Baik, jadi bullying adalah ya perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Jadi bukan hanya mental dan fisik, secara seksual pun mohon maaf ini ada, ya. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi membuat korban merasa ketakutan permanen. Dia hanya sekali. Tapi kalau yang di sekolah dipukul berkali-kali, ditendang lagi, itu sudah 170 laginya bapak-bapak ibu pengeroyokan. Mungkin nanti ada. Silakan coba ya videonya ya. Ada, nanti kita akan selayangkan videonya. Jadi mohon maaf ya, bukan maksud kita ini memviralkan. Nah ini ya, mungkin pasti ada yang sudah kan dengan ramai di TikTok sampai patah kakinya. Nah, ya ini awalnya. Ya dari ya stop. Dari fisik saja sudah kelihatan, itu yang pertama. Ya, karena dia kecil tadi, yang membulinya badannya besar, dia merasa jagoan, ya, dia merasa memiliki power, akhirnya dia pukul. Lanjut. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Diseret, nah, teman-temannya ikut, ya, teman-temannya sudah ikut. Kalau ini bullyingnya sudah lewat, ini sudah lewat. Ini kenanya kalau di undang-undang itu namanya 170 pengeroyokan yang mengakibatkan apa? Banyak. Ya kemarin sampai patah di kakinya dia melapor. Ya, cukup ya. Cukup ya, nanti kalau lama-lama nanti kita memviralkan lagi tentang undang-undang ya. Nah jadi itu bedanya bullying sama kekerasan ya. Di undang-undang nanti ada undang-undang yang mengatur. Kalau dia bully, dia menyerang seseorang itu secara psikis ya, secara mental dia menyerang. Ya mohon maaf ini, misalnya sekolah lain lah ya, kita contohkan ada seseorang yang kedudukan ekonominya berbeda, yang ekonominya berbeda, yang satu orang yang sangat mampu, yang satu lagi orang yang sangat tidak mampu, tapi dia di sekolah yang sama. Sering terjadi seperti itu. Yang kedua, dia memiliki kelainan, ya, kelainan sendiri dia memiliki. Akhirnya dia merasa tak asing. Misalnya ini dari tinggi badannya, cara bicaranya. Ya, dia memiliki kelainan daripada yang lainnya.
kadang-kadang sudah bisa melihat bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya, kejadiannya banyak. Kejadian terakhir itu di Jakarta. Ya, kejadian terakhir lagi ada di Medan yang anak-anak SMA. Nah, yang terakhir sekali saya bilang tadi di Kertapati. Dia dibully tiap hari selama 1 minggu, dibully, akhirnya dia tusuk orang itu meninggal. Apa yang terjadi? Yang semula dia jadi korban, akhirnya dia jadi tersangka. Kenapa? Menghilangkan nyawa orang tersebut. Nah, ini jadi kami berharap ya kepada adik-adik perempuan. Biasanya nih memang nih perempuan ini lebih, kalau dia bicara ngomongin orang formal ya, kita harus jaga sikap perilaku, apalagi kalau ada adik laki-lakinya ya. Jangan sampai kita melakukan penghinaan itu, mengejek seseorang itu berlebihan. Sekarang ini sudah ada undang-undangnya semua ya, sudah ada undang-undangnya semua. Anak-anak itu sangat istimewa di mata hukum. Anak-anak itu tidak ada undang-undang yang kita bahas. Kategori anak-anak itu dia umurnya 18 tahun. Di penyidikan sendiri ya, di penyidikan sendiri anak-anak itu apabila akan melakukan penyidikan itu tempatnya khusus. Tidak sama pelaku kejahatan lainnya, berbeda. Pelakuannya itu berbeda. Dia wajib didampingi orang tuanya. Dia wajib didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak. Dia wajib didampingi. Biarpun dia sebagai tersangka, maupun dia sebagai pelapor maupun terlapor, wajib dilindungi. Kalau terjadi di sekolahannya, kemarin ada kasus datang ke Polrestabes, anak-anak SMP ributnya ini masalah sepele, ejek-ejekan, berantem, dipukul. Masalahnya sekarang sampai ribut itu orang tuanya. Anaknya sudah berdamai, anaknya sudah didamaikan sekolahnya, namun orang tuanya di rumah tinggal satu komplek ribut. Tidak selesai-selesai sampai sekarang. Didamaikan oleh polisi, polisinya dilaporkan. Didamaikan oleh jaksa, jaksanya dilaporkan. Padahal ya, mohon diingat benar ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Apabila anak-anak yang tersangkut dengan hukum, upaya pertama itu adalah didamaikan, di-RC-kan, ya, direstoratif justice-kan. Karena apa? Anak-anak ini kita usahakan jangan sampai maju sampai dengan ke meja pengadilan. Ibunya sudah tahu, guru lagi, ya mohon maaf nih guru, tapi itu tadi motor, karena di perumahan di komplek itu sudah ada data pribadi di antara mereka. Akhirnya dibawa-bawa lah sampai ke perkara ini. Ya, kalau kita di kepolisian itu apabila terjadi ya kita upayakan yang pertama kali damai. Karena anak-anak ini masih kecil, masih bisa rubah, masih kita rubah ya, masih kita bisa melakukan perubahan supaya dia tidak melakukan itu. Nah, namun kenyataannya ya seperti itu yang terjadi. Ya apa boleh buat, karena perkara dilanjutkan sampai ke kejaksaan, dipanggil lagi orang tua sama murid, pelaku dan korban, didamaikan, tidak mau juga. Dilaporkan katanya jaksa dengan uang sogokan, kok kami mau didamaikan. Nah sekarang di pengadilan dipanggil lagi bapak-bapak ibu, dipanggil sama panitera, dipanggil sama hakimnya, mau dipanggil, ini kita selesaikan dulu. Ya, diresolusikan, diselesaikan di luar persidangan. Karena apa tadi? Pelaku ya dan korban adalah anak-anak. Nah itu sangat istimewanya anak-anak. Lanjut. Nah itu sudah saya bilang ya. Jadi bentuk bullying itu ada 3: fisik, verbal, dan psikologis. Kalau di psikologis itu mengancam kejiwaannya. Ya. Verbal itu dengan kata-kata dia memaki, memfitnah, mengejek dan mengancam. Terus bentuk fisik tadi ya, menampar, memukul, tapi hanya 1 orang tapi kalau sudah lebih dari 2 orang, 3 orang itu sudah. Lanjut. Nah, ini konsekuensinya ya. Konsekuensi bullying, anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan dasar untuk bunuh diri. Karena apa tadi? Karena mentalnya dia terserang. Ya, mental. Kalau dia sudah terserang mental itu, dia pasti nanti merenung sendirian, duduk sendirian. Nah, saya mohon di sini bantuan kepada bapak-bapak ibu gurunya
yang harus menjadi perhatian. Tolong diperhatikan anak-anaknya, mohon maaf ibu untuk tolongnya, karena banyak kejadian kadang-kadang kita di luar yang kita kontrol. Karena sering dirundung tadi anak-anak di kelas, ada yang menyendiri, sudah ada kejadian lompat dari lantai 3 di sekolah, sampai tolong. Terus anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap permusuhan dibandingkan dengan anak-anak lain yang menunjukkan gejala-gejala yang serangan masa depan itu diabetes pertama. Terus yang selanjutnya anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku, ya menunjukkan pelaku buruk seperti merokok, obat-obatan di sekolah. Insya Allah di sekolah ini tidak ada, ya karena tadi aja pada saat pembukaan aja yang bacakan melantunkan ayat suci Al-Quran, masya Allah, berinding saya. Biasanya kalau di sekolah lain itu kecuali sekolah Islam baru bertemu saya seperti ini di sekolah negeri, ya alhamdulillah berarti pendidikan Islam di sekolah ini masih diutamakan. Terima kasih. Lanjut. Ini dampak, ya, dampak bullying. Nah, dampak itu yang kita rasakan, kita lihat. Yang pertama itu bagi pelaku, bagi korban, dan bagi saksi. Kalau bagi pelaku tidak bisa konsentrasi belajar. Bagi pelaku itu pasti dia aneh-aneh orangnya. Di kelas itu pasti dia maunya hanya mengacau, itu tujuannya. Dia akan menjadi sasaran. Siapa sih orang yang ingin dia ganggu? Dia lihat tadi, dia lihat dulu, oh siapa orang kena itu. Kalau dia sudah dapat orangnya, pasti tiap hari nanti dia ganggu. Ya dia ganggu terus, ya untuk merencanakan tindakan berikutnya. Besok dia rencanakan lagi, apalagi yang akan dilakukan kepada orang tersebut. Ini bagi pelaku. Kalau bagi korban, menurunkan intensitas pergi sekolah. Akhirnya dia malas. Ya, akhirnya dia malas. Malasnya kenapa? Apa yang saya ke sekolah? Nanti saya diganggu lagi misalnya sama si A, diolok-olok lagi sama si A, diejek-ejek lagi sama si A. Apa permasalahannya? Ya tadi faktor ekonomi, faktor fisiknya bisa, ya. Yang ketiga bagi saksi, takut. Kalau saksi ini di mana-mana pasti takut. Ya, takut. Kenapa kadang-kadang saksi takut? Yang pertama, dia takut repot. Pasti akan dipanggil terus sama penyidik, akan dimintai terus keterangan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Akhirnya apa repot? Ya, lanjut. Ini dampak korban. Ya, dampak mungkin ibu-ibu guru dan adik-adik sekalian bisa melihat. Ya, ini dampak-dampaknya kalau dia sering dibully. Ya, merasa menderita, mogok malas datang ke sekolah, kehilangan percaya diri, ya, hilang percaya diri dan konsep diri, menyalahkan diri atas kejadian bullying sudah terjadi, belajar yang tidak konsentrasi lagi, terus menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah kepada kematian. Ya, kematian ini ada dua, kematian bagi dia sendiri atau dia orang yang membeli itu dia bisa dilakukan untuk membalas. Lanjut. Mengapa bullying bisa terjadi? Nah, tadi sudah kita bahas, ya. Ada yang kesempatan bullying itu pasti ya. Adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri, konsep diri yang rendah di sekolah tersebut dan memiliki karakter agresif, bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Banyak biasanya ya, mohon maaf itu, karena di rumahnya orang tuanya sering ribut atau broken home lah bahasanya seperti itu, sering ribut, ya akhirnya terbawa ke dampak anaknya. Itu dampak yang pertama sekali dari keluarga. Baru nanti di sekolah tadi sudah kita bahas pertama tadi. Terus minimnya pengawasan yang rendah dan kepedulian sekolah terhadap perilaku sekolah-sekolah. Nah ini saya minta tolong kepada bapak-bapak, ibu guru, ya, yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Mari kita bersama-sama untuk melakukan pengawasan. Ini saya cerita dulu. Saya dulu sekolah SMA itu masih takut ketemu guru. Benar. Tahun 90 saya sekolah.
salah satu. Ketemu guru yang namanya Pak Junaidi. Melihat motornya aja saya lari ketakutan. Dengar suara motornya aja saya ketakutan. Tapi di zaman sekarang ini apa yang terjadi? Ketemu guru cuek-cuek kan? Tidak. Mau mana kalau ketemu guru dia? Cuek-cuek kan? Cuek-cuek kan? Ada yang ketemu guru sampai merokok. Sekarang ini, kalau Pak, kalau dulu kita minum guru jarak 20 meter, suara motornya apa Jun? Suara motornya lari. Sini tak kami berbalik arah. Lemalang Lampung jangan daripada ketemu sama guru itu. Saking takutnya. Kalau ketemu Pak Jun itu juga ngepit di sini dulu. Amalan tangannya besar masuk sini, rak diputarnya. Aduh, jadi pasti gitu. Nah sekarang Camano masuk ke sini putar dilaporkan polisi. Benar apa? Ya Bu. Lagi kita dulu kalau kami masih merasa ke bagian penghapus sama kapur. Terakhir spidol. Guru lagi di masker kita ngobrol, di babin. Tidak tahu spidol itu apa kapur, pasti kalau kapur ke badan, kalau penghapusnya itu pasti ke bawah atau ke meja. Terkejut gitu. Dimarahinnya, debeknya, mistaran itu gebuknya. Nah kalau sekarang dari situ coba dia laporkannya oleh murid. Serba salah. Apa solusinya? Nah hari kita ada solusinya. Ya, cak mano. Nah itulah jadi kalau kemarin kita sudah ketemu membahas ini sama kepala dinas. Membahasnya masalah tawuran. Mak mano apabila anak-anak yang SMK ini tadi dong sama kepala sekolah ketangkap pada saat tawuran di luar sekolah. Nah di situ kami ngejual saran, ini bebas kami. Kalau memang lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali anak itu tawuran di sekolah, mak mano sarannya kalau kita dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kepala dinas setuju. Nah kami kirim backlist di sekolah SMA di Palembang ini tidak pacak lagi dia pindah kemana. Nah kemarin sudah kita bicara sama kepala dinas. Karena apa? Kebanyakan yang ditangkap tawuran ini anak SMP, ya, sama anak SMA. Anak SMA yang kelas 1, ya kelas 3-nya yang ngajari. Kemarin di Talang Jambi itu diajari minum-minuman oleh kakak kelasnya. Tidak dia galak, dikepukin dia. Sudah diajarnya minuman, diajarnya di motor, ngebut baru dia nyerang ke sekolah lain. Ketangkap sama Kapolsek Sukarami, uang 16, ya, uang 16 itu 4 yang bawa senjata tajam, 4 yang masuk pidana, 12-nya dibina di panti rehabilitasi kilometer 5. Kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial. Setiap anak-anak sekolah yang ketangkap tawuran, kami bawa ke sana. Ya. Nah, di situ kakek selama 20 hari dia dibina. Ada polisinya, ada brimopnya juga, ada dari dinas sosial diajari. Ya, yang brimob mengajarkan itu sikap mental dia. Jadi kegiatan sehari-hari bangun pagi, sholat subuh 5 waktu tidak boleh tinggal. Kegiatan malam mengaji. Kegiatan siang belajar mengajar. Habis belajar mengajar kita tunjuk pelatihan. Ada yang bermain musik, ada yang belajar kelas. Kita bikin dia sibuk biar hilang pikiran dia untuk tawuran itu sudah berjalan. Tapi apa yang terjadi masih di Palembang ini masih Pak. 2 hari lalu di Simpang 5 yang di kepala sekolah ini benar. Ya, kalau yang mati kena kapak kena tujah ini banyak. Yang terakhir itu di Demang Lebar Daun jam 2 subuh diantar ke oleh kawannya. Tawuran, kena kapak, digigok, korbannya sikok diantar ke rumah sakit Siti Alijah. Yang antar siapa? Kawan-kawannya. Begitu sudah diantar, kemana kawan-kawannya? Balik masing-masing. Yang luka digigok tadi sampai ngurus dah kate. Uang tuanya beda dia tahu. Nak dia ke kawan akrab, nak dia ke kawan sehidup semati, buyar menurut aku. Ya, ditinggal ke rumah sakit. Sikok mati terus sekarang. Akhirnya polisi yang ngurusinnya. Datang polisi diurusi, dicari identitasnya. Alhamdulillah pelakunya lah dapat.
Ditelepon wong tuanya datang, wong tuanya nangis-nangis. Mekik-mekik anakku, anaknya lah mati. Nak diapung lagi. Sikok mati, sikok putus tangannya. Sikoknya lagi kepala ini. Kami tanya sama korban, sama pelaku, sama saksi-saksi itu, mana awal ini tadi? Yang jatuh kepala sekolah tadi pakai ini. Nah, pakai HP. Ya, yang aktif di media sosial, dia main media sosial. Hanya di situ dia apa? Saling ejek, saling hina di media sosial dia awalnya. Tidak tahu siapa ngomong yang di belakang sekolah tadi mana? Tidak tahu. Janjian jam 2 subuh, janjian di depan Lipan Daun, arah ke Pak Jok sana. Senggol, datang berdua senggol yang sikok dari pelaju, sikoknya dari Pak Jok. Mati yang dari pelaju umur 17 umur 14 tahun. Mati, diantar ke rumah sakit Siti Olija kan. Sudah diantar oleh kawannya balik, ditinggal ke BNP, berangkat sama-sama. Padahal yang mati ini tidak tahu, yang ngantar ini yang ngantar tadi. Kawannya yang emosi, kawannya yang berbocor, yang ikut di media sosial tadi tidak apa-apa. Itu yang terjadi. Ya, hati-hatinya minta adik-adik, khususnya yang anak-anak. Hati-hati. Jangan mudah terpancing payung kumpul malam-malam balap-balapan. Kamu minum-minuman, habis itu tawuran. Terbuang, wong tua kasihan wong tua, ya kasihan. Kalau kejadian di depan dulu 14 urusan itu datang 50 motor nyerang. Yang bocor di depan, yang di belakang sekali dan nonton. Tapi begitu tersangka itu lari ke arah dia turun, ditunjaknya mati. Begitu dia tunjak, kawan-kawannya pergi karena apa? Diserang sama masyarakat di situ. Dia lagi mujak. Begitu dia noleh dan ngambil lagi uang, dimasak uang, nah itu sama-sama mati. Begitu dimasak uang campak, motor yang di depan itu kan lari berbalik, digiles nilai, belum digiles 50 motor digiles dia, mati lagi kira, mati juga ini kok mati di tempat. Awalnya kami kira mati dianiaya, begitu nyingok rekaman CCTV tidak. Dia yang jauh mati itu, ya kan? Dia berbalik kawannya nanti lagi, ditinggal pergi karena masak, tepung. Begitu dia berbalik apa? Ditumpul, digiles lah sama motor-motor tadi. 50 motor yang mati di tempat. Nah, yang mati di mana? Wong mana yang mati? Wong Sako. Yang ditunjuk tadi di mana? Wong Kertapati. Kejadiannya di mana? Di 14 dulu. Kita cari dari mana dapatnya. Nah ini apa kodenya? COD. Min COD katanya musim 4 jam 2. Apa dia COD itu pun janjian di situ senang perang. Nah itu tadi yang janjian perang tidak datang, kawan-kawannya malah yang datang yang jadi korban. Kejadian di Sapok sama cerita juga. Kawannya yang bocor, perang, bakal-bakalan yang di belakang, kapal lah, yang maju di kapalnya. Putus surat sininya. Kawannya yang mau kapal tadi kemana lari? Yang nampak tadi mana sekarang? Di dalam sel. Ada yang besuk, tidak nanti. Ada yang ngantari makanan, ngantari baju kawan-kawannya yang bermotor. Setiap malam minggu keluar kemana tidak nanti. Siapa yang urusnya? Mak-maknya juga. Paham tak maksudnya? Paham tak? Bagus tak perbuatan saya itu? Nah, kalau tidak ngomongi ya sama kawan-kawannya, khususnya yang anak-anak. Kalau yang adik-adik putrinya insya Allah ibadah. Karena yang anak-anak kalau sudah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin sudah jadwalnya keliling-keliling motor, bonceng 3, ya, bawa kayu kaki depannya itu batu atau bawa kayu ujungnya besi, keliling nyari musuh. Ngapain musuh dicari?
dicari, yang dicari itu kawan. Kalau nyari musuh di mana dapat 5 menit dapat, semenit dapat musuh. Cuma nyari kawan sejam 2 jam sama. Ya, tolong adik-adiknya ya, kalau keluar lanjut. Nah ini karakteristik pelaku bullying ya. Agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Secara fisik lebih kuat ya, yang merasa lebih kuat lah. Dia lebih kuat